Siang, Miss. Siang, Miss. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Siang. Miss, kayaknya udah semuanya deh, udah masuk ini 23. Ada yang lagi di waiting room, masih joining. Selamat siang, Miss. Halo, selamat siang semuanya. Oke, Kevin kenapa nggak bisanya, Kevin? Terus di chat aja ya. Ya, ini udah pas, Miss, 23 Iya, ini oke. orangnya. Sip, thank you. Ya, yang belum nyalain kamera, silahkan dinyalakan. Lagi siapin dulu, tunggu. Ini maksudnya pergi makan gimana, Kevin? Sama siapa, Kevin? Nah, Teli bagus. Videonya udah nyala, good ya. Keren, dari awal udah nyala nih. Gitu ya tiap pertemuan. Good. Keluarga sama nenek. Iya, silahkan Jesslyn mau ke toilet. Ini bentar ya, misalnya mau tanya deh, emang kalau di kelas lain boleh ya, misalnya ikutan kelas sebelumnya atau kelas sesudahnya karena mau pergi sama keluarga gitu, apa memang diizinkan di kelas 5? Harus izin Enggak, dulu nggak pernah. biasanya. Harus izin dulu. Soalnya Iya, yang terus setahu kalau Miss Bang Doni Tania, boleh. ya, yang setahu Miss Tania tahu ya, kalian itu cuman boleh ikutan kelas lain kalau misalnya memang ada keperluan mendesak. Misalnya ada keluarga yang sakit, jadi harus tiba-tiba ke rumah sakit. Atau misalnya harus, ya pokoknya ada kejadian yang darurat gitu. Kalau misalnya pergi makan, mah itu alasan yang tidak bertanggung jawab ya kalau menurut Miss Tania sih. Soalnya kan sama aja kayak kalian ada di sekolah, kan harus memperlakukan kelas online itu seperti di sekolah ya. Misalnya bisa gitu kalian ikutan kelas lain terus bilang nih saya mau pulang duluan soalnya mau pergi makan sama keluarga gitu. Enggak. Iya ya, rasanya Nggak aneh sih bisa. kalau menurut Miss Tania sih. Kecuali, Bukannya take away doang ya? Sekarang kan lagi COVID juga. ya Iya. jadi kalau menurut Miss Tania izinnya harus jelas gitu. Maksudnya nggak bisa karena ada temen yang ultah atau misalnya pergi makan sama keluarga gitu. Kan itu mah bukan hal yang darurat ya. Tapi nanti coba Iya. Miss tanya sama wali kelasnya Kevin ya. Ya sekarang ya boleh-boleh aja kalau mau ikut sih. Cuman maksudnya menurut Miss sih itu alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Miss, saya gitu. pengen pipis. Iya, silakan yang mau Permisi, kuese. saya Di bakal sini ke udah toilet. lebih Iya. 6, Miss. Iya, oke. Yang sekarang yang sudah masuk, silahkan ambil modul BK-nya. Terus udah gitu, kita buka yang bagian interpreting body language. Itu activity 10. Nah, yang belum buka kamera di sini ada sebentar. Tadi Franz mah izin puese ya. Cynthia, terus udah gitu Jesslyn tadi kuese ya Miss ya. Oke. Nah, Kevin juga ini kenapa nih belum izin? Silahkan yang mau menutup kameranya izin dulu ya. Yang ini, Miss. Interpreting body language. Bentar, Dustin tuh ada belakangnya Dustin. Jadi Iya, ini ketutup. pakai HP padahal. Iya, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya yang judulnya Bentar, aku matiin dulu, interpreting body language activity Yang ini kan? 10. Coba. Activity 10, Miss. Iya, activity 10 interpreting body language judulnya.
Betul nggak? Coba dibaca. Interpreting body language. Interpreting body Iya, iya, language. Interpreting body language. Iya, betul. Good. Oke, sekarang ini masih ada beberapa yang belum buka kamera ya. Nih, Miss Tania mau kasih tahu nih, kalau ya kalian zoomannya itu pakai handphone, ketika kalian buka aplikasi lain, itu kamera akan langsung off. Jadi, kalau misalnya tidak mau buka aplikasi lain, itu harus pastikan izin dulu lewat chat. Jadi segala chat yang segala izin, misalnya WC, izin minum, izin off cam, izin buka aplikasi lain, itu semuanya lewat chat. Karena kalau misalnya ngomong nanti penjelasan Miss atau misalnya obrolan teman kalian kepotong. Jadi mending izinnya lewat chat. Terus kalau izin itu nunggu diiyahin dulu ya, baru bisa oke gitu. Oke, sekarang kita mau absen dulu ya. Semuanya pastikan udah mute. Di sini Arion masih nyala nih mic-nya. Disering-sering dicek ya, takutnya nggak sengaja kepencet kebuka. Oke, silakan Miss Sasa. Pertama, Angelia Kelestalin, ada? Ada. Oke, lanjut. Arion. Ada Miss, ada. Oke, lanjut. Benedictus Reinhardt. Ada. Ada Reinhardt ya, oke. Terus Kalista. Ada. Oke, terus Shepherdlin. Ada. Oke, terus Cynthia. Ada. Oke. Terus Franz. Ada. It's pronounced Franz, not Franz. 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 Terus Jefflin. Ada. Oke, terus Jesslyn. Ada. Terus Kezia. Kalau Kezia di pelajaran lain suka ikut Zoom juga nggak sih anak-anak? Jarang. Nggak pernah. Kecuali Jarang banget ya. nggak pernah kalau kata aku. Jarang, bukan nggak pernah sih. Sebenarnya jarang. Oke. Terus Kimberly. Ada. Mau ngasih tau Selamat siang, Miss. Siapa ini? Oh, Fidel. Oke. Terus Michelle. tahu Miss. Oke, saya ini sebenarnya ada Miss Michelle. Lupa di mute. Selain yang absen. Michelle ada. Terus Nikita. Ada, Miss. Oke. Terus Owen. Ada, Miss. Oke. Terus Rainer. Ada, Miss. Oke. Terus Regina. Ada Miss. Oke. Terus Richard. Nggak ada. Oke, lanjut Shannon. Ada Miss. Oke, terus Sean. Ada Miss. Oke, terus Steve Dustin. Ada Miss. Oke, terus Stephen Keith. Ada Keith kah? Ada Miss. Oke, terus Telly. Ada Miss. Oke, terus terakhir Victor. Mbak Ati yang nggak hadir hari ini itu
Kezia sama Victor, sisanya hadir semua. Oke, jangan lupa selalu on cam, kecuali kalau mau off cam izin dulu. Di chat aja ya, jangan raise hand. Miss lupa Richard. Tadi panggil Richard gak ada suara. Iya, Richard. Iya benar. Thank you, Franz. Oke. Oke, sekarang semuanya siapkan ya. Tadi sudah Miss minta untuk menyiapkan modul yang bagian interpreting body language. Nah, sekarang Miss Tania mau sharing screen dulu nih. Kita mau belajar apa sih body language itu dan interpreting body language itu seperti apa nih. Udah ada Miss. Oke, nah ini ya, interpreting body language. Oke, nah sebelum ke sini deh, ada yang tahu nggak body language itu apa sih? Yang mau jawab raise hand ya, jangan lupa. Apa sih body language itu, pernah dengar? Misalnya, ya Arion. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh, contohnya gimana sih Arion? Bisa kasih contoh nggak? Saat kita lapar, perut kita berbunyi. Oke, ya sip. Thank you Arion. Ada lagi mungkin satu orang lagi yang punya arti yang lain mungkin, atau mungkin contoh yang lain. Boleh raise hand lagi. Tadi ini sempat lihat ada yang raise hand tapi langsung lower hand lagi nih. Siapa ya tadi? Ada lagi yang mau kasih contoh body language itu seperti apa? Oke, nanti habis Kimberly, Angel, sama Dustin. Dah aja ya. Kim dulu yuk, Kimberly. Apa sih body language itu dan contohnya gimana? Contohnya salaman. Salaman. Oke, itu termasuk body language ya. Good. Thank you, Kim. Berikutnya Angel. Pas kita pamitan melambaikan tangan. Iya, betul. Pas pamitan melambaikan tangan. Good, bagus. Terakhir ya, satu orang terakhir dulu nih. Dustin. Kalau sakit perut, kita harus ke toilet. Nah, body language-nya apa nih? Kan kalau tadi kayak yang Angel bilang tuh, kalau mau pamitan lambaikan tangan. Nah, ini yang body language itu yang seperti apa ya? Gimana, Dustin? Iya, perutnya kenapa dipegang gitu atau gimana? Ditahan. Kadang-kadang kalau nggak ada toilet. Oke, ya sip ya. Oke, thank you Dustin. Nah, yang lain coba lower hand dulu ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Oke, betul ya tadi yang, tapi kalau Miss bilang paling tepat itu contohnya yang Angel sih. Jadi body language itu misalnya kita pas mau pamitan dadah, bukan cuma ngomong dadah, udah aja gitu, enggak ya. Tapi sambil lambaikan tangan misalnya ke orang yang mau kita tinggalin. Nah, itu body language. Sedangkan kalau interpreting itu artinya mengartikan, menafsirkan. Jadi kita melihat body language ini tuh artinya apa, body language yang itu tuh artinya apa gitu. Nah, ternyata ini tuh ada survei anak-anak, ada penelitian, ada hasilnya yang namanya communication atau komunikasi itu terdiri dari dua, ada words, kata-kata, sama body, bahasa tubuh kita. Nah, words itu bisa ditangkap orang lain hanya 7%. Sedangkan body language itu bisa ditangkap oleh orang-orang itu sebanyak 93%. Nah, dari penelitian ini kita bisa tahu kalau memang ternyata body language kita itu sangat-sangat mempengaruhi komunikasi atau saat kita ngobrol gitu ya sama orang lain. Itu sangat mempengaruhi. Nih, what is body language? Body language is
unspoken communication that goes in every encounter with another human being. Jadi yang namanya body language tuh bukan diomongin gitu ya, tapi nggak diomongin, tapi ternyata memang terlihat gitu saat kita berhubungan dengan orang lain. Nih, sekarang kita mau ngerjain worksheet-nya ya. Kalau kalian perhatiin, activity 10 atau yang judulnya Interpreting Body Language itu ada penjelasannya, belakangnya ada worksheet-nya. Ada 4 nomor. Kita mau bahas sambil kalian catat ya. Sambil dicatat, mau pakai pensil, bolpen, huruf sambung, huruf cetak bebas, yang penting diisi bisa terbaca. Tuh. Soal yang pertama, ini setiap soal Miss hanya akan tunjuk 2 orang. Jadi nanti Miss yang tunjuk ya, bukan raise hand, Miss yang tunjuk. Nah, soal yang pertama nih. Jadi ini kan ada judulnya ya, what does the body language of these children tell you about how they feel? Jadi gimana sih body language anak-anak yang ada di gambar ini ngasih tahu kita apa yang sedang mereka rasakan. Yang pertama, this child feels. Nah, Miss mau tunjuk ya. Sebentar, Miss mencari dulu. Oke, coba Franz deh. Franz ada? Ada. Oke. Jadi pengen Ya, jadi apa sih yang dirasakan oleh anak ini nih? This child feels Bisa apa ya? bisa happy, bisa juga sad. Oke, happy-nya kenapa? Sad-nya kenapa? Oh, woi dari sad dulu aja. Misalnya Iya. harus pamitan sama kakek neneknya gitu. Oke, good. Sad mungkin karena dia lagi pamitan ya sama kakek neneknya, good. Kalau happy, Franz lihatnya dari mananya gitu. Belum pikirin yang happy. Oke, ya boleh. Satu jawaban dulu. Thank you, Franz. Good. Coba yang berikutnya. Satu lagi. Shaun. Coba. Kalau menurut Shaun, this child feels apa nih, Shaun? Halo. Iya, Happy. Senang sih. seneng. Kenapa senengnya kelihatan dari mana nih, Shaun? Ya, itunya mulutnya. Mulutnya gimana? Coba dijelasin sama Shaun. Mulutnya senyum. Mulutnya senyum. Oke, good. Thank you, Shaun. Ya, jadi macam-macam ya artinya. Ada yang bisa mengartikan sad, bisa ada yang mengartikan happy. Kenapa bisa macam-macam? Soalnya ini hanya berupa foto. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang, kan orangnya gerak. Kita bisa dengar dari suaranya dia gitu ya. Jadi pasti akan lebih jelas. Tapi nggak apa-apa, kalian tulis dulu aja. Menurut kalian, anak ini tuh merasakan apa ya? Nah, oke, sambil kalian tulis, alasannya juga dikasih tahu ya, kenapa dia merasakan hal itu. Misal tadi kalau kata Franz, kayaknya sad deh, Min, soalnya mungkin dia harus pamitan. Kalau kata Shaun, kayaknya happy, soalnya mulutnya dia kayak senyum-senyum aja gitu ya. Ditulis aja menurut kalian, apa yang dia rasakan, alasannya apa. Nah, lanjut yang kedua. Indonesia, Miss. Kenapa? Alasannya boleh bahasa Indonesia, Miss. Boleh pakai Indonesia, boleh Inggris, bebas. Arion, kenapa raise hand? Miss, ini kertasnya kan nggak cukup, Miss, buat alasannya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak cukup, di sebelahnya aja. Atau bukan di sebelahnya, di belakangnya. Di belakangnya kan ada kosong tuh. Kalian bisa tulis di situ. Dustin, kenapa? Miss, kalau jadi lebih pendek gak apa-apa, Miss? Maksudnya alasannya gitu? Iya. Oke, nggak apa-apa, asal jelas aja. Jangan nanti lebih pendek, terus Miss Tania pas baca nggak ngerti ya. Jangan kayak gitu. Harus sampai Ya. Miss tuh ngerti. Ya, oke. Sip. Nah, yang berikutnya. This child feels, Miss minta Kif. Coba. Menurut Kif, apa sih yang dirasakan oleh anak perempuan ini, Kif? Kalau dilihat dari body language-nya. Marah. Marahnya kelihatan dari mana, Kif? Tangannya sama mukanya. Gimana sih tangannya, gimana mukanya, gimana?
mukanya kayak lagi sebel, maka Mm-mm. tangannya kayak lagi juga. Oke, ya ya. Dari mukanya kelihatan kayak lagi sebel, tangannya juga ke pinggang gitu ya, kayak orang lagi marah. Oke. Terus kalau menurut Dustin, gimana nih anak ini, Dustin? Sama. Sama, Marah. marah. Kelihatannya gimana, Dustin? Mulutnya cembetut. Cemberut ya, bukan cembetut ya, cemberut. Iya. Oke, good. Thank you, Dustin. Ya, jangan lupa ya yang ini juga diisi. Menurut kalian, anak ini merasa apa? Tadi kalau yang kedua ini jawaban antara Kip sama Dustin sama ya, merasakan marah. Nah, tulis juga alasannya. Kenapa? Misal dari mulutnya, atau dari tangannya, dari mukanya, itu ditulis. Oke, berikutnya kita lanjut ke yang nomor 3. This child feels apa nih? Miss mau tunjuk lagi. Coba. Bentar. Regina. Kalau menurut Regina, apa sih yang dirasakan oleh anak laki-laki ini? Ngapain ya? Kira-kira perasaannya gimana ya? Senang. Seneng. Kenapa bisa kelihatan senengnya dari mana? Karena bisa menonton TV. Menonton TV, oke ya. Terus udah gitu kelihatannya dari mukanya, maksudnya dari badannya kelihatan kayak lagi nonton TV gitu? Iya, terus kayak santai seneng gitu. Kayak santai seneng gitu. Oke, thank you Regina. Oke, terus kalau menurut Sheverlyn, anak ini lagi merasakan apa ya? Cheerful. Apa? Cheerful. Cheerful? Iya. Oke, kelihatannya dari mana Sheverlyn? Dari dianya santai. Dari dianya santai, ada lagi? Ada lagi atau sudah? Sudah. Udah, oke ya. Ya, ini juga sambil ditulis nih, menurut kalian anak laki-laki ini merasakan apa? Ya, sambil ditulis alasannya apa juga. Oke, good. Yang nomor terakhir nih, this child feels, Miss mau tunjuk Rainer. Menurut Rainer, apa sih yang dirasakan oleh anak laki-laki ini? Cemberut. Berarti yang dia rasakan apa? Kan kalau cemberut tuh body language-nya ya. Yang dia rasakan apa, Rainer? Gak tahu yang dirasakannya. Yang dirasakan, kalau orang cemberut tuh berarti lagi happy atau lagi apa ya kira-kira? Sedih. Lagi sedih ya, jadi mungkin dia ngerasa sedih. Oke, good Rainer, thank you. Sambil ditulis ya anak-anak ya. Mungkin dia merasakan sedih. Ditulis alasannya apa, misalnya karena cemberut, yang tadi Rainer bilang. Terus Miss mau tunjuk satu anak lagi, Shannon. Kalau menurut Shannon, dia sedang merasakan apa ya? Shannon, mic-nya masih di mute. Shannon? Merasa bingung. Merasa bingung? Oke, kelihatannya dari mana? Mukanya gimana sih? Kelihatannya gimana emang kok Shannon bisa menyimpulkan dia sedang merasa bingung? Kelihatannya dari mananya gitu.
Yuk, Shannon bisa lebih cepat karena waktunya hampir habis. Bisa sedikit lagi, Miss, waktunya. Ya, Shannon gimana? Bentar, yang lain jangan ngomong dulu ya. Kenapa, Shannon? Mukanya kenapa? Mukanya sedih. Tadi Shannon bilang bingung ya. Kalau bingung sama sedih itu kan ekspresi yang berbeda ya. Oke, ya jadi mungkin dia bisa ngerasa sedih, bisa juga bingung. Tapi kalau ngelihat bingungnya mungkin dari dia nunduk gitu ya, kayak lagi mikirin sesuatu gitu ya. Oke, nah anak-anak kenapa sih penting bagi kita untuk belajar tentang body language ini? Nah, hari ini Miss Tania mau mengingatkan lagi kenapa sih kita penting belajar body language nih ya, perhatikan baik-baik. Jadi, saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tuh harus merhatiin body language diri kita dan body language orang lain. Contoh, misal kalau kalian lagi ngobrol sama orang tua, ya di rumah kan kalau sekarang belum bisa ketemu guru ya, jarang. Nah, kalau ngobrol sama orang tua atau orang yang lebih dewasa, jangan kalian tuh sambil kakinya naik gitu ya, lagi duduk, kakinya naik ke atas meja, atau misalnya ngasih pantat gitu ya, kita munggungin orang itu, karena apa? Itu nggak sopan. Nanti orang yang lagi kalian ajak ngobrolnya bisa merasa tersinggung. Padahal belum tentu maksud kalian itu mau menyakiti mereka. Atau misalnya lagi ngomong, misalnya mama papa kalian lagi nasehatin. Terus kalian sambil main handphone, itu kan body language. Nah itu bisa jadi dimarahin, dianggapnya tidak mau mendengarkan orang tua, dibilang gak sopan lagi ya, bisa jadi masalah lagi. Bentar, Dustin, jangan langsung buka mic ya, Miss lagi ngomong. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya Di rumah pada jahilin aku, Miss. Dustin. Nah, terus kalau misalnya kalian nih lagi di Zoom gini, terus udah gitu mulai kelihatan muka gurunya kalau lagi nggak pakai masker ya, mulai kayak ngeliatinnya tuh kayak marah gitu ya, kayak jengkel. Nah itu juga body language, harus diperhatikan. Oh jangan-jangan kelas saya atau saya itu melakukan kesalahan ya sampai guru tuh kayak mau marah. Atau misalnya orang tua di rumah tuh udah mulai kelihatan kayak tangannya ke ini ya, apa ke dada gitu ya, dilipat gitu kan. Itu tuh berarti harus dilihat nih apa orang tua di rumah tuh lagi mau marah atau gimana. Jangan udah jengkel orang tuanya kita masih ketawa-ketawa gitu ya. Nah itu jadi penting untuk memperhatikan body language diri kita dan body language orang lain supaya dalam berkomunikasi itu kita nggak bikin orang lain sebel sama kita gitu ya. Jadi hari ini kita mau belajar kalau yang namanya body language itu sangat perlu untuk diperhatikan. Begitu ya. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Kalau yang mau tanya bisa raise hand. Coba. Nggak, oke. Kalau misalnya sudah mengerti boleh kasih jempol, kalau belum raise hand ya, ditunggu. Oke, sudah pada kasih jempol ya? Nggak ada yang kasih raise hand nih. Sekarang Miss Sasa mau ngomong nih. Silakan Miss. Nih, tadi Miss perhatiin. Ini mah Miss ngingetin aja buat yang masih pakai background Zoom. Nah, itu tuh kadang kalian jadi nggak kelihatan lagi ngapain, hilang, tenggelam sama si background Zoom-nya. Jadi hati-hati, perhatiin. Terus kalian perhatiin juga kameranya tuh udah ngarah ke muka kalian full atau belum. Soalnya tadi Miss lihat ada beberapa anak yang cuma setengah lah kepalanya, atau cuma poninya doang lah, atau jidatnya doang lah, jadi nggak kelihatan. Atau bahkan sampai yang kelihatannya tuh langit-langit doang gitu, nggak kelihatan mukanya di mana gitu ya. Nah jangan lupa kalian pastiin itu tuh udah ngarah ke muka kalian. Terus terakhir, kan sama Miss pasti di chat tuh kalau misalnya kalian off cam. Nah sama Miss kan pasti di chat mau off cam, jangan lupa izin. Tapi tadi Fidel nggak bales dan baru buka lagi di 11.30 kameranya. Dan Fidel tuh kelas berapa coba sekarang Fidel? 5C. 5B. 5C.
Sekarang 5C. lagi Zoom-nya kelas apa? Ya, sekarang Zoom-nya jadwalnya kelas 5A. Kecuali tadi izin dulu ke Kevin, nggak bisa ikut di 5B karena harus ikut di 5A, ada urusan gitu. Ya, video lain kali perhatiin lagi jam kelasnya. Soalnya pas di jadwalnya itu aku lihatnya jam 11, jadi aku ikutnya jam 11. Nggak mungkin, atau kalau misalnya pada jam 11 ya anak 5C juga masuk di sini semua, buktinya cuma kamu doang masuk 5C di sini. Ya enggak? Aku nggak tahu soalnya. Ya, nanti dicek lagi, diperhatiin kalau misalnya kamu salah baca jadwal, nah kamu perhatiinnya dari teman-teman kelasnya, anak-anak kelas 5 apa gitu. Kecuali memang kamu ada urusan, harus ikut di kelas lain, nah nanti jangan lupa izin dulu, kayak tadi Kevin gitu. Oke, Emang Fidel? 5C jam berapa, Miss? 5C mulai jam 12. Oh, Miss, Ya, aku di kelas 5C, tapi kenapa ini BK pertemuannya 11 sampai 12? Aku kira semuanya digabung. sama aku kira juga semuanya digabung. Nih ya, Miss Tania tuh akan selalu nge-share link Zoom BK di Google Classroom dan juga di GC WA, di grup WA. Kalian perhatiin jamnya jam berapa gitu. Jadi jangan, karena gini, kalau misalnya di jadwal ya akan ditulisnya mah semua aja 5A sampai 5C gitu jamnya. Tapi kalau di link Zoom BK yang Miss kasih, itu kan ada jamnya, diperhatikan ya. Ini kan bukan pertemuan BK yang pertama, udah ke-6 loh, masa masih salah jamnya. Akan selalu begitu jamnya, tidak ganti-ganti. Ya, jamnya cuma sampai jam 11 doang ini tulisannya. Iya, kalau 5A itu 11 sampai setengah 12. 5B itu setengah 12 sampai 12. 5C itu 12 sampai setengah 1. Begitu ya anak-anak ya, jadi nggak akan berubah-berubah jamnya begitu terus kok dari pertemuan pertama. Jadi diperhatikan. Jadi pertemuan selanjutnya tetap aja misalnya. Iya, akan selalu begitu. Karena ini udah pertemuan 6 nggak Ini pernah udah kok jam jamnya berubah. 11.30 lebih. Iya, makanya ini kelas 5B tuh udah pada mau masuk anak-anak. Begitu Ini ya. Miss, udah ada yang ngomel-ngomel Iya. itu di WA. Iya, memang ya. Oke ya. Itu anak kelas 5B udah ada Iya. ngomel-ngomel. Oke. Oke, yang kelas 5A Bye. boleh keluar ya. Bye. Boleh leave. Kelas 5A. Bye.